Pemirsa, biasanya setelah kita menerima gaji, kita akan langsung menggunakannya, baik itu untuk membayar tagihan, cicilan, maupun belanja kebutuhan. Nah, kalau ada sisa, biasanya baru ditabung. Seharusnya bayar diri sendiri dulu. Pay yourself first. Cerdas 5 menit pemirsa kembali menjumpai Anda bersama saya Chandra Dewi, dan di studio Metro Manulife telah hadir Bapak I Gede Ari Sudana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Pak Ari, selamat pagi. Selamat pagi Bu Chandra. Terima kasih atas kehadirannya nih Pak Ari ya. Saya ingin tahu sekali apa yang dimaksud dengan pay yourself first, Pak. Jadi pay yourself first intinya adalah kita menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk diinvestasikan terlebih dahulu sebelum penghasilan kita tersebut kita pakai untuk belanja kebutuhan dan keinginan kita. Jadi pay yourself first ini sebenarnya penting dilakukan karena kita harus mempersiapkan masa depan kita, terutama masa di mana kita sudah pensiun, kan kita udah nggak kerja, jadi kita nggak ada penghasilan. Jadi persiapan keuangan masa depan harus kita lakukan, dan itu butuh prioritas serta butuh disiplin. Jadi kalau begitu memang kita harus pay ourselves first sebelum kita membelanjakan uang-uang kita untuk kebutuhan lainnya ya Sebaiknya Pak ya. begitu Ibu. Tapi bukankah tidak sebaiknya mendahulukan kebutuhan dulu ini Pak? Enggak. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita punya penghasilan, katakan penghasilan kita meningkat, itu biasanya kualitas atau kepuasan kita untuk memenuhi kebutuhan kita juga akan meningkat. Atau dengan kata lain, gaya hidup atau lifestyle kita pasti meningkat juga dong. Nah, gaya hidup itu kan menyangkut kepuasan. Jadi kita susah nih, kita ukur batas puasnya itu agak susah ukurannya. Jadi jangan sampai lifestyle ini naiknya tuh lebih tinggi dibanding kenaikan penghasilan kita. Jadi memang kalau memang lifestyle kita terlalu tinggi, apakah itu berarti kita harus downgrade dalam artian mengurangi kualitas dari pemenuhan kebutuhan kita? Sebenarnya enggak. Jadi gini, kalau misalnya kita mau investasi dulu kan, sebelumnya kan untuk investasi kita yang sekarang ini lebih banyak di masyarakat, itu biasanya investasi dengan menggunakan dana sisa. Jadi dapat penghasilan, dipakai dulu untuk belanja, bayar cicilan, bayar tagihan segala macam, ada sisa baru diinvestasikan. Jadi itu tidak tepat ya, cara seperti itu tidak Itu tepat. kurang tepat, karena godaannya lebih besar, Bu Chandra. Godaannya itu ada, maksudnya kan banyak promo, godaan konsumtifnya itu banyak sekali dan sering sekali. Jadi ya bisa ada godaan lah untuk disiplin kita untuk investasi bisa terganggu. Kiranya pemanfaatan dana sisa itu yang tadi Pak Ari sebutkan itu memang sebaiknya memang hanya dana sisa digunakan pada akhirnya untuk kebutuhan konsumtif. Tapi untuk yang pertama justru pay yourself first itu pay ourselves first. Nah, tapi kadang kita kan suka lupa Pak, agak sulit untuk pay yourself first. Karena kalau kita sudah mendapat gaji, pendapatan, yang kita pikirkan di otak kita biasanya belanja ini, belanja itu. Nah, bagaimana jadi menurut Pak Ari? Jadi memang selama ini kan kita selalu terpaku dalam lingkaran pengeluaran itu. Jadi awalnya kan asal usulnya kita nggak tahu mulainya dari kapan, tapi banyak kan kalau terima penghasilan itu kita langsung pakai buat pemenuhan kebutuhan, bayar cicilan, bayar tagihan. Jadi kalau udah gini kan berulang terus di bulan-bulan berikutnya, jadi udah nggak ada dana sisa, bingung mau investasi gimana lagi, udah malas juga mikir investasi. Jadi sebaiknya sekarang ini kalau misalnya ada penghasilan, udah pokoknya tutup mata, sisihkan dulu kita sebagian dana itu untuk diinvest. Nah, setelah disisihkan seolah-olah gaji kita cuma sekian nih sisanya. Jadi kita mau konsumsi pun dari sisa yang kecil ini yang udah kita invest, seolah-olah kita nggak apa-apain gitu. Tapi bagaimana jika setelah kita invest, pay yourself first ini dilakukan, kemudian justru kebutuhan kita jadi tidak ada dananya? Apakah itu berarti investasi kita terlalu besar atau bagaimana? Rasanya sih enggak. Jadi sebenarnya manusia itu punya kemampuan untuk penyesuaian atau adaptif gitu. Jadi kalau misalnya memang kita punya dana sebesar X yang untuk kita konsumsi, biasanya itu bisa kita habiskan, bahkan bisa kurang gitu. Kalau misalnya mau ditambah bisa juga dihabiskan. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan penyesuaian gitu. Jadi bahaya memang kalau misalnya kita punya dana kita nggak sisihkan dulu, itu bahaya karena biasanya bisa-bisa habis terus dipakai gitu. Jadi memang metode pay yourself first ini adalah untuk mempersiapkan masa depan keuangan kita, betul? Ya betul, karena metode pay yourself first ini membentuk disiplin kita. Jadi bukan hanya prioritas yang harus kita tentukan, tapi yang paling penting adalah disiplinnya untuk rutin investasi itu. Jadi kalau prioritas saja tanpa disiplin percuma juga. Pak Ari, terima kasih atas Bu informasinya. Dan pemirsa, mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat bagi Anda. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.